Oke teman-teman, pada hari ini kita akan berbincang mengenai saham-saham bank kecil. Saham-saham ini beberapa hari ini menjadi incaran bagi para retail dan para bandar karena banyak sekali bank-bank kecil yang mengalami kenaikan drastis sampai berhari-hari, berminggu-minggu, dan arahnya pun berkali-kali bisa. Nah, sebenarnya kenapa sih bank-bank kecil ini bisa mengalami kenaikan? Karena banyak sekali berita akhir-akhir ini mengenai bank digital, di mana bank digital itu banyak dilakukan oleh bank-bank ini. Selanjutnya ada sentimen kalau misalkan bank-bank dengan market cap tertentu yang akan bergabung dengan bank-bank yang lebih besar. Entahlah apakah peraturan itu atau jadi atau enggak. Tapi yang pasti kalau melihat saham-saham IHSG yang lagi rame, silahkan jadikan watchlist mungkin saham-saham yang akan saya tampilkan. Bukan ajakan beli ya, tapi Anda bisa pantau mungkin siapa tahu bisa ikut terbang ya. Ya, kita mulai dari saham BABP. Ini saham Bank MNC International. Nah, seperti yang kita lihat sebelum 17 Februari itu saham ini tuh sama sekali datar sekali ya, 50 ya. Bahkan volumenya pun nggak ada. Nggak kelihatan. Tetapi setelah 17 Februari dia mengalami kenaikan di arah. Terus keesokan harinya dia juga naik drastis dan kemudian dibanting. Nah, inilah salah satu ciri saham gorengan ya. Biasanya itu ya kayak gini, ditinggiin dulu paginya, terus pas closingnya dibanting. Nah, terus turun-turun, terus dia naik tipis, naik lagi, dan hari ini arah lagi. Dan kalau diperhatikan itu pergerakannya itu sama dengan bank-bank yang kecil lain. Per hari ini dia juga arah juga ya, 34%, dan volumenya yang cukup besar. Dan kalau saya lihat besok mungkin masih akan ada kenaikan. Seperti ini kasusnya mungkin bisa naik. Dan bisa saja kalau bandarnya jahat bisa langsung dibanting hari itu juga. Atau mungkin sahamnya atau para bandarnya ingin lebih lama arahnya mungkin masih bisa lanjut seperti BNBA ya. Ntar kita bahas. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau masuk di saham-saham bank kecil, kalau bisa masuk pas opening. Kalau bisa. Dan biasanya itu langsung loncat. Ya mungkin HK 3 sampai 5 tick ya. Dan kalau misalkan udah dapet ininya sahamnya, mungkin bisa langsung siapin trailing stop ya. Kalau mungkin naik ke atas, trailing stop biar nanti kalau tiba-tiba turun bisa langsung kejual. Oh ya, jangan terlalu all in juga, jangan all in di saham-saham kayak begini, jangan. Ya buat iseng-iseng boleh lah. Jangan semua modal ditaruh di sini, jangan terlalu berisiko sekali. Jadi kalau saran saya kalau besok misalkan openingnya dia naik mungkin bisa masuk ya. Tapi kalau misalkan dia ARB ya siap-siap langsung cut loss secepatnya. Karena saham-saham begini harus kita pantau setiap waktu. Dan sampai kita lengah, ntar kejadiannya seperti BAN Kabang beberapa hari yang lalu.
nanti kita bahas. Selanjutnya ada next ya, INPC. Kita cari Bank Artagraha Internasional. Nah, ini yang superior sekali juga ini. Saham yang sudah 1, 2, 3 mengalami 5 hari kenaikan berturut-turut. Bahkan di sini ada gap yang cukup besar. Inilah yang saya sebut tadi, biasanya saham yang arah itu keesokan harinya itu bakal muncul gap dimana orang kebanyakan HK. Ini dari 254 dan pas di sini tuh sekitar 278, hampir naik 20-an pas opening. Ini tuh cukup besar. Namun jika kita perhatikan kenaikannya ini itu sudah mulai menurun ya. Jika kita lihat volumenya ya, mungkin kalau Anda berencana masuk sini bisa hati-hati. Kalaupun Anda udah punya barang, ya silahkan pasang trailing stop jika udah untung. Dan ya kenaikannya ya cukup besar ya, dari sini saja ke atas. Wow, udah 200%-an kalau Anda punya barang di sini. Tapi kalau misalkan belum, ya jangan terlalu dipaksa untuk dikejar. Masih banyak saham lain yang bisa berpotensi untuk arah. Selanjutnya BNBA. Ini saham yang paling fenomenal nih sampai saat ini. Dan gila, ini sungguh luar biasa dari harga yang segini sampai 3.000-an jika kita hitung ya. Ini beberapa hari yang lalu pernah saya pantau, tapi karena sudah mencapai sini saya merasa ragu. Dan tapi ternyata dia malah tambah naik, bahkan naik terus ini. Saya sempat hampir membelinya di harga sekitar sini, di Fibonacci-nya 0,236 sini. Tapi saya ragu, tapi ternyata keesokan harinya malah naik terus. Dan jika kita lihat kenaikannya sudah berapa persen ya, sekitar 500% ya. Berapa persen tadi? Sekitar 500 ya. Iya, sekitar 500% ya. Kenapa BNBA ini bisa dibilang lama? Karena ada sentimen positif juga mengenai dia yang akan diakuisisi oleh Shopee. Katanya, belum tahu resmi atau enggak. Tapi ya, mungkin Anda juga harus berhati-hati terhadap saham seperti ini. Jika kita lihat volumenya pun sudah mulai menurun ya. Tetap kalaupun Anda udah punya barang ya pasang trailing stop. Kalau belum punya barang dan mau masuk ya harus siap-siap cut loss. Terkadang kita itu pengen ikut gitu. Dan itu yang harus ditahan. Jangan terlalu greedy. Selanjutnya ada saham MCOR nih, Bank Cina Konstruksi. Nah ini juga nih, hari ini dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi ini tuh sempat dibanting pas closing tadi, dimana dia sampai arah 34%, sekitar 200, sampai sekarang turun jadi 196. Jika Anda memperhatikan saat closing dia dibanting oleh broker ya, yang Anda tahulah. Jadi setiap Anda ingin membeli saham-saham yang arah, silakan periksa broker summary-nya dulu. Jika Anda melihat saham broker-broker tertentu yang menurut Anda sebagai istilahnya broker copet ya, mungkin Anda harus lebih berhati-hati. Sekali lagi, jika Anda ingin masuk, mungkin jangan terlalu menggunakan dana yang besar dan selalu berhati-hati, pasang cut loss dan pasang trailing stop. Jika udah dapat pasang stop loss maksudnya, harus siap cut loss juga kalau misalkan tiba-tiba turun ya. Mungkin ya bisa dijadiin watchlist lah ini. Kemudian ada juga ini BNI ini, Bank My Bank.
Nah, ini juga tadi sempat dibanting sekitar 490-an dan pas di akhir dia turun jauh. Dan volumenya pun juga meningkat. Ya mungkin besok masih bisa naik kali ya. Tergantung. Tapi biasanya orang-orang yang beli di pucuk sini itu biasanya keesokan harinya itu biasanya pengen cepet-cepet cut loss ya. Karena dia takut nyangkut. Jadi mungkin kalau masuk ya pakai uang yang benar-benar siap rugi gitu lah. Volumenya juga meningkat drastis ya. Selanjutnya ada BNGA nih. Ini bukan bank kecil sih ya. Ini udah mulai bank yang sedang ya istilah. Jadi juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Hari ini 12%. Dan volumenya pun juga meningkat tajam dan sempat juga mengalami hampir arah juga, tapi dia turun di akhir. Hampir sama ya tipenya, dimana sempat naik dan pas closing sedikit turun. Jadi ya jangan sampai Anda beli di harga pucuk, berharap berhati-hati kalau beli di pucuk. Kalau bisa ya beli di bagian bawah sini, pasti pagi biasanya. Ya, ini mungkin dia masih hari pertama ya. Siapa tahu bisa jadi BNBA selanjutnya yang berhari-hari. Selanjutnya ada BCAP, Bank MNC Capital. Nah, lagi-lagi sama. Jika kita perhatikan, ya, dia naik 12%, bahkan sempat menyentuh di harga 161 dan kemudian turun lagi. Ya, hampir sama semua ya tipe candlesticknya. Kasihan yang beli di pucuk sini. Biasanya sebelum closing itu biasanya arah dulu, arah terlebih dahulu, lalu kemudian menjelang pre-closing itu biasanya langsung turun. Jadi mungkin sebaiknya belinya di pagi hari kalau seperti ini ya. Biasanya atau mungkin ada dua kemungkinan, biasanya pagi hari biasanya langsung naik, atau paginya itu biasanya ARB dulu baru naik lagi. Ya suka-sukanya yang punya uang lah. Terus selanjutnya apa lagi ya? Kita mungkin baca juga rame nih kayaknya baca. Oh iya, sama juga lagi candlesticknya. Sempat ada naik, shadownya ke atas dan turun lagi. Volumenya pun juga ya cukup meningkat lah ya, tapi nggak sebesar sebelumnya. Ya, pokoknya sama lah kayak yang tadi. Strateginya kalau bisa masuknya ya di pagi hari. Ataupun kalau misalkan ARB ya serot di ARB dulu. Jadi jangan pakai terlalu modal besar biar nggak pusing. Ini udah berapa saham nih. Terus selanjutnya maybe udah. Bentar saya cari dulu. INPC kan. INPC udah belum sih? Nah, ini udah ya tadi ya. BKSW. Nah, gila ini juga lebih gila. Gapnya cukup gede, besar sekali. Tapi kita lihat volumenya juga agak menurun, tapi ya masih lumayan di atas rata-rata, masih gede, ya mungkin masih bisa naik. Ini udah hari ketiga, 1, 2, 3 hari ketiga arah. Ya mungkin kalau yang pengen iseng-iseng masuk besok, ya penasaran bisa. Tapi ingat jangan beli di harga pucuk. Selanjutnya ada saham Bank apa ya? Bank Amar ya, Amar. Amar ini juga nih kemana? Di agaknya arah deh. Wah iya arah. Dan ada gap juga.
Tapi dia cukup solid ya, dari nggak ada shadow sama sekali ya, nggak ada. Ya mungkin volumenya pun masih di atas rata-rata ya, tapi agak menurun dari sebelumnya. Ya ini masih hari ketiga kenaikan ya. Besok kalau penasaran ya bisa dipilih salah satu dari beberapa saham yang sudah saya jelaskan. Apakah masih ada? Bentar saya cek dulu di. Oh ya, masih ada AGRS. GRS kayaknya arah juga nggak tahu. Wah iya, ini udah dibahas belum ya? Wah, ini juga agak lama ya kenaikannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, hampir 1 minggu lebih malah. Dan di sini ada gap. Ya, kalau lihat sama yang arah-arah itu ya perhatikan volumenya. Jika kenaikannya gede tapi volumenya kecil ya harap hati-hati. Jika misalkan Anda beli di sini, misalkan volumenya meningkat ya besoknya pasti masih hijau ya. Bukan pasti ya, kemungkinan besar masih hijau jika volumenya naik. Tapi misalkan kalau udah mulai semakin menurun ya harus hati-hati. Dan mungkin juga patut diwaspadai yang sudah mengalami kenaikan drastis ini, karena bisa saja disuspend ya. Kayak misalkan bank, kalau nggak salah BGTG deh, ini disuspend hari ini. Dari 2 Maret, iya 3 Maret dia disuspend. Gara kenaikan sini jadi cukup lama. Apakah masih ada ya? Jadi jangan terlalu ini apa. Jika kita lihat ya BP udah, BGTG ini masih disuspend, SDRA ini SDRA juga nih. Oh iya, dia juga baru hari ini naik, baru naik arah hari ini ya. Bang, ini nggak tahu nih bang apa. Terlalu, bang ada DNAR juga iya nih. DNAR. Nah ini juga, kenaikan 1, 2, udah 3 hari naik. Tapi volumenya masih meningkat ya. Besok masih ada peluang naik ya. Ada kesempatan untuk naik. Kita lihat lagi, menarik ya, kita lihat bank semua masa ada kayak BMAS nih, Bang Mas Pian. Nah ya dia naik juga, ternyata ada gap yang cukup besar di sini tuh, mengalami kenaikan volume ya, besok masih bisa ada kemungkinan naik. BSIM juga nih. Ini total berapa saham yang udah saya bahas? Nah, ARA juga ya. ARA juga di hari ini. Ya silakan dicek lah ya, bisa dilihat di sini. BBSI itu masih banyak. BBSI kita lihat. Salah. Bank Bisnis Internasional ini juga nih, ARA juga. Wow. Dan banyak sekali pilihan ya. BBHI ini juga naik nggak masalah. Iya tuh, wow ini juga udah lama. Dari harga 800, apa tahu Anda ingin melakukan peruntungan. Nah, tapi tetap selalu analisis, lihat volumenya. Soalnya kalau saham-saham seperti ini kita nggak bisa pakai indikator-indikator lain karena pasti mengalami tipenya sama semua ya. AGRF, CRF, BFIC juga nih, tapi belum arah. Tapi mengalami kenaikan cukup lama ya, 1, 2, 3, 4, 5 udah 1 minggu naik. Ini BEX juga nih, BEX hari ini sih. Nah lagi-lagi ada shadownya di atas, dibanting juga pas pre-closing ya. Dan mungkin masih banyak lagi ya, udah 20 menit ya, masih banyak lagi saham-saham bank yang mendekati arah di atas 20% semua. Jadi mungkin itu dari saya ya. Kalau misalkan bisa dari sekian banyak saham itu, mungkin jika kalian lihat volume dan kenaikan dan pola candlenya ya bisa dipilih lah. Jangan dimasukin semua. Pilih yang
iseng-isengnya lah, siap rugi. Siapa tahu bisa kejadian seperti BNBA. Dan yang perlu diperhatikan juga, kita harus melihat kenaikannya sudah berapa hari. Apakah ada semacam peringatan atau PUMA kalau nggak salah ya, dari IDX. Dan selalu pantau berita-berita tersebut. Jangan sampai ketika Anda beli dan besoknya malah disuspend. Itu harus berhati-hati. Dan jangan lupa selalu pasang trailing stop loss, ataupun yang lain taking profit secukupnya, jangan terlalu greedy. Dan ya, itulah beberapa saham bank digital, bukan bank digital, bank-bank yang mengalami ARA per hari ini ya. Banyak sekali mengalami kenaikan cukup besar. Dan mungkin salah satu di antara kalian sudah memiliki saham bank ini ya. Saya hanya menyajikan bank-bank ini bukan untuk mengajak untuk membeli, tapi saya hanya memberi analisis, memberi pandangan, dan menyajikan beberapa informasi mengenai bank-bank yang tadi saya jelaskan. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Salam profit, salam cuan.